di malam ini sebagai tamu Rabbul Alamin, tamu kasih sayang Allah, tamu rahmatnya Allah, tamu kelembutan Allah, tamu kedekatan kepada Allah, tamu untuk juga terus mengikuti cahaya Sang pembawa risalah yang memimpin semua pembawa tuntunan keluhuran, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang dituliskan namanya di malam ini untuk hadir di dalam tempat yang dimuliakan Allah dan perkumpulan yang dimuliakan Allah dan dibanggakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika hamba-hamba Allah berzikir dalam suatu kelompok zikir, maka Allah membanggakannya di hadapan para malaikatul muqarrabin. Maka malam ini kita dalam perkumpulan itu, dan semoga Allah melimpahkan rahasia keluhuran yang disimpankannya untuk hamba-hambanya yang dimuliakan dengan keluhuran dunia dan akhirat, zahir dan batin, hingga terangkat segala kesulitan dan segala permasalahan kita, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Terbuka segenap pintu kemudahan dalam cita-cita kita dunia dan akhirat. Terbuka rahasia keluhuran bagi kita dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan Rabbul Alamin tidak banyak kita ketahui dan kita dalami. Jika seorang hamba mendalami rahasia kemuliaan Allah yang Maha Agung, maka tidak ada satupun manusia berani mengangkat kepala dari sujud di permukaan bumi. Dari kewibawaan Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi, tidak ada manusia berani berbicara satu sama lain. Tidak ada yang akan berani makan dan minum. Kesemua akan berruku bersujud kepada Rabbul Alamin, menanti detik-detik perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Maka di saat itu fahamilah rahasia kemuliaan Rabbul Alamin, sedikit demi sedikit untuk membawa ketenangan di dalam jiwa, di dalam kehidupan, sehingga Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada kita lebih daripada kita mendekat kepadanya. Jika kita mendekat kepadanya satu jengkal, Rabbul Alamin mendekat kepada kita satu hasta. Jika kita mendekat kepada Rabbul Alamin satu hasta, Dia Rabbul Alamin mendekat kepada kita satu jempol. Jika kita mendekat kepada Rabbul Alamin dengan berjalan, maka Dia Rabbul Alamin mendekat kepada kita dengan bergegas. Hadits qudsi riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya ini mencerminkan kiasan tentang rahasia kehendak ilahi untuk selalu lebih dekat kepada hambanya yang ingin dekat kepadanya, selalu menjawab lebih daripada apa yang diinginkan hambanya jika ingin dekat kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi kita baca mempunyai penjelasan yang panjang dan lebar, namun kita bisa memahaminya
dengan memahami rahasia kemuliaan wudu, tetapi bukan di majlis seperti ini membutuhkan majlis taklim yang dimana kita bisa tanya jawab dengan sang guru. Namun sekilas hadis riwayat Sahih Bukhari ini telah kita baca bersama-sama bahwa tidak sah salat seseorang sampai ia berwudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari mengenai hadis ini, tentunya telah ma'ruf bahwa tidak sah seseorang melakukan salat tanpa wudu. Dan kalimat wudu di sini telah merangkum makna tayammum bagi mereka yang tidak mampu melakukan wudu. Dan kalimat wudu di sini menjelaskan tidak diterima salat seseorang hamba sampai ia berwudu, menunjukkan jika kita batal wudu kita secara sengaja atau tidak sengaja, wajib untuk kita berwudu kembali untuk melakukan salat. Dan berkata pula Imam Ibnu Hajar bahwa bukan merupakan syarat yang satu saja untuk diterimanya salat adalah dengan wudu, tapi juga dengan wudu yang batin, yaitu kesucian jiwa. Dengan itu diterima pahala kemuliaan salatnya. Secara zahir salat seorang hamba sudah diterima jika menjalankan rukun-rukun dan syarat sahnya salat. Namun secara batin belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia kemuliaan salat seorang hamba di dalam ia melakukannya. Maksudnya pahala sempurna salat belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan mujahadatil qulub, membutuhkan perjuangan sanubari untuk jauh daripada penyakit-penyakit hati dan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di dalam hadis ini kita memperdalam makna yang batin daripada makna wudu, yaitu menyucikan diri, yaitu sucikan diri kita dari dosa dan kesalahan yang dengan melakukan salat hal itu akan tercapai dengan lebih mudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa salat itu menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan mungkar. Namun jika salat kita belum menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan mungkar, kita merasa masih belum bisa meninggalkan perbuatan buruk dan mungkar, justru ayat ini telah menjawabnya. Cara meninggalkan segala perbuatan buruk dan mungkar adalah dengan menyempurnakan salat kita. Jika kita berusaha menyempurnakan salat kita, Allah akan sempurnakan kita untuk jauh dari perbuatan buruk dan mungkar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di hari-hari selepas Id. Dijelaskan oleh guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir di dalam kitabnya Mamlakatul Qulub wal Aqah, bahwa makna Id di dalam kehidupan ini mempunyai makna yang luas. Idul Fitri dan Idul Adha adalah makna Id secara zahir, namun mempunyai cabang yang meluas.
semua perbuatan menuju kedekatan kepada Allah adalah Id. Sujud dengan khusyuk adalah Id. Dekat dengan para salihin adalah Id. Detik-detik keluhuran yang disebut Id dan dimaknai Id, dan segala waktu-waktu kita dekat kepada Allah adalah Id. Rahasia kemuliaan Id, husnul khatimah adalah Id. Jumpa dengan Allah dalam keridhaan di saat liqa'ul akbar, yaumul liqa'ul akbar, hari perjumpaan besar di hari kiamat. Jumpa dengan Rabbul Alamin dalam keridhaan adalah seagung-agung Id. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu Idul Fitri harinya telah lewat dari kita, tapi rahasia kemuliaan Id setiap detik menanti kita. Untuk mencapai rahasia kemuliaan rindu pada detik-detik perjumpaan dengan Rabbul Alamin, di saat itulah semulia-mulia Allah sedang merindukannya. Jika kita rindu kepada Allah, maka saat itu Allah sedang rindu kepada kita. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Saat detik-detik kau rindu berjumpa dengan yang Maha Indah, maka di saat itu ketahuilah yang Maha Indah sedang merindukanmu. Dan dijelaskan di dalam tafsir Imam At-Tabari bahwa kelak di yaumul qiyamah, detik-detik saat kita berzikir mengingat Allah, diingat kembali oleh Allah kepada kita, hambaku di waktu ini, di tempat itu, saat itu kau mengingatku dan aku saat itu sedang mengingatmu pula. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu hari-hari kita perindahlah dengan kerinduan kepada Allah, yang dengan itu kita akan merasakan kemudahan di dalam segala bentuk kesulitan zahir dan batin. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang menghambat di dalam kehidupan kita, karena Allah tidak menghendaki hamba yang rindu kepadanya ditimpa kesulitan hingga menjadi lupa berzikir, lupa rindu kepadanya sebab kesulitan yang muncul dalam kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu terus bergulir, dan insya-Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa berjumpa lagi dengan guru mulia kita, Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir, yang insya-Allah akan tiba di bulan Muharram mendatang. Waktu terus bergulir dan hati kita rindu kepada hamba yang dekat kepada Allah, hamba yang penuh rahasia kemuliaan ibadah, rahasia kemuliaan jiwa yang penuh rindu kepada Allah, menuntun hamba-hamba kepada rahasia keluhuran ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rindu kepada orang-orang yang saleh itu merupakan bentuk dari pecahan kerinduan kepada Allah. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berinduk kepada doa Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Wahai Allah, beri kami kesempatan untuk memandang kepada keindahan Zat-Mu yang Maha Indah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang bercahaya memandang kepada Tuhan mereka dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kelezatan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terlintas dalam penglihatan, dalam pendengaran, dan dalam pemikiran kita rahasia kemuliaan kenikmatan di masa mendatang yang akan muncul setelah kematian bagi hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Beruntunglah dengan keberuntungan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan puncak segala kenikmatan adalah memandang kepada zat Allah yang maha indah. Marilah kita berzikir bersama, memohon kepada yang maha indah agar segera diberi kesempatan untuk memperbanyak rindu kepada yang maha indah, dan juga terbuka segala pintu pertolongan dari yang maha indah atas segala apa yang kita lewati dalam kehidupan berupa kesulitan dan masalah. Segera disingkirkannya demi kemuliaan namanya yang maha indah. Allahumma ya man ismuhu mahbub wa wajhuhu madlub, ikfina kulli marhum. Hadirin hadirat, wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat dicintai, yang keindahan zatnya sangat diinginkan dan didambakan untuk dilihat, jauhkan kami dari segala apa yang kami risaukan. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Jiwa yang banyak tertutup oleh dosa yang demikian banyak hingga tidak terlintas untuk rindu kepadamu. Di malam ini bukalah seluruh tabir agar kami asyik dan rindu menyebut namamu mulai malam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan segala musibah yang sedang menimpa kami dan yang akan datang kepada kami. Ya Allah, ya Allah. Jagalah kehidupan kami, jagalah wilayah kami, jagalah kota kami, jagalah bangsa kami dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, ya Allah. Dari hal-hal yang tidak kau ridhoi, dari hal-hal yang tidak kau restui, dari hal-hal yang tidak kau senangi, jagalah ya Allah, 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 ya Allah. Mohonlah seluruh hajat-hajatmu, mohonlah di saat gemuruh menyebut nama Allah. Di malam ini Allah sedang memandang kita dengan kelembutan dan kasih sayang. Malam ini adalah malam agung, malam rindu kita, malam munajat, malam doa di majlis ini. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq wa la ilaha wa la namut wa la nu'ad insyaallah ta'ala amin hadirin hadirat. Selanjutnya kita dengarkan qasidah dari guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Abdul Qadir Habib Ibrahim Aidi Mata'anallahi untuk mengingatkan kita kembali tentang rahasia kemuliaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terpendam di dalam doa Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, beri keselamatan bagi kaum muslimin. Yang cukup kemudian doa penutup oleh guru kita yang kita cintai Fadilatul Sayyid Al-Da'ilullah Al-Habib bin Muhammad Baqir Al-Atas Mata'anallahu bihi yataqabbal mashkura. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حج عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله من إليه منسوب. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجزاء وصحة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.